Baik, kita mulai Penlat KKN 2 kita hari ini. Nah, saya ingin tahu apakah masing-masing, terutama ketua dari masing-masing grup sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Dari yang paling jauh dulu, Pamekasan. Kalau Pamekasan hadir, oke. Dari Lamongan, hadir? Lamongan hadir? Nah, Lamongan. Hadir, Bu, hadir. Oke. Ya. Lantas terakhir Mojokerto. Hadir, Bu, hadir. Iya, Ima dari Boyolali saya anggap sudah terwakili oleh Rizal ya. Oh, anaknya hadir kok, Bu. Oh, anaknya hadir. Bu. Anaknya siapa, Zal? Ya, Ima, Bu. Oke. Begini, untuk Penlat 2 ini hasil output yang diharapkan dari acara kita hari ini adalah proposal yang sudah terumus dan terwujud. Nah, saya ingin tahu di sini banyak noise ya. Bentar. Oke, semoga sekarang tidak terlalu banyak noise-nya. Nah, kemarin ada beberapa teman atau beberapa dari kalian menghubungi saya untuk menyampaikan hasil assessment di lapangan, termasuk juga program-program apa yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Saya harap saat ini teman-teman sudah fix mau melakukan apa dan di desa mana. Dan juga saya pada prinsipnya gini teman-teman ya, ini yang perlu saya sampaikan. Pandemi ini kan masa sulit dalam artian ketika Anda ingin melakukan aktivitas karena terkait dengan jaminan kesehatan dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyusun program, saya harapkan teman-teman juga bisa mempertimbangkan sumber daya yang ada di teman-teman. Artinya tidak hanya sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya materi. Karena terus terang saya juga baru tahu tidak ada dalam hal ini KKN betul-betul swadaya ya. Padahal saya tahu saat ini situasi sedang sulit bagi siapapun. Bagi Anda misalkan yang saat ini sudah bekerja dan harus memenuhi kebutuhan kuliah sendiri, atau bagi Anda yang saat ini orang tua pun saya yakin mau sektor apapun pekerjaan orang tua Anda pasti saat ini terimbas oleh pandemi. Sehingga buatlah program yang realistis, yang nilai pengabdiannya dapat, tetapi juga itu realistis dilakukan secara energi, waktu, dan juga materi. Gitu sih. Oke, atau kita dengar dulu aja ya dari masing-masing daerah seperti apa gitu ya. Baik, siapa dulu yang mau menyampaikan dari Lamongan, Mojokerto, atau Pamekasan? Silakan. Ini Bu, Lamongan Bu. Iya, silakan Mas. Ya, untuk dari wilayah Lamongan sendiri, kita kemarin sudah sepakat ambil tema di proyek desa. Kita ambil programnya itu yang pertama, ya judul programnya itu peningkatan strategi pendidikan di masa pandemi di desa Gemeningrejo. Nah, itu kita ambil di pendidikan lingkungan, pendidikan formal, sama rencana pendidikan literasi. Jadi nanti untuk pendidikan lingkungannya, nanti kita buat program kerja bank sampah. Iya, bank sampah. Kita buat
program kerja seperti bank sampah gitu. Terus nanti di pendidikan formalnya kita mengajar di instansi pendidikan yang ada di desa tersebut. Nah, tapi Bu, untuk kendalanya kita masih belum tahu untuk jangka waktunya, Bu. Jangka waktu pelaksanaannya. Soalnya kemarin kan di PPT itu dijelaskan sekitar 4 bulan. Nah, itu kita itu full 4 bulan atau kita hanya melakukan beberapa minggu saja, Bu. Itu bagaimana, Bu? Soalnya dari teman-teman lainnya, kelompok lainnya juga saya tanya itu juga jawabannya berbeda-beda. Ada yang bilang full 4 bulan, ada yang cuma 7 minggu gitu, Bu. Itu bagaimana? Oke, terima kasih. Terus Ya, dilanjut dulu. Iya, silakan dilanjut dulu, Mas. oh iya, Bu. Terus untuk apa kita itu mulainya itu mulai kapan gitu, Bu? Maksudnya kita mulai terjun ke desanya itu mulai kapan? Apa sudah ditetapkan dari UNESA atau gimana? Soalnya kan kalau waktu mulai di desa kan ya juga butuh banner yang didapat dari UNESA itu, Bu. Gitu, Bu. Sementara itu aja. Baik, terima kasih. Saya coba respon satu persatu, tapi mohon maaf kalau di sini noise-nya lumayan ini ya. Karena seperti yang saya tulis di chat, tiba-tiba ada pengunjung baru datang, bawa balita banyak. Begini, terkait dengan waktu pelaksanaan KKN. Kalau di surat, jadi memang KKN itu dilaksanakan per kemarin ketika teman-teman pelepasan, tanggal 22 atau 23 ya? 23 sampai 22 Juni atau lebih kurang 4 bulan. Tapi 4 bulan itu bukan berarti full pelaksanaan. Karena 4 bulan itu sudah meliputi mulai dari survei, lantas penyusunan proposal, hingga nanti Anda penyusunan laporan dan seminar hasil KKN di bulan Juni itu. Jadi asumsi saya kalau tapi memang begini ya. Jadi memang di DPL sendiri itu masih belum ada hingga saat ini gambaran pasti apakah KKN itu dilakukan selama full 4 bulan Anda harus melakukan kegiatan di lokasi atau bagaimana. Itu tidak ada. Semuanya itu diserahkan berdasarkan interpretasi DPL. Nah, kalau saya ambil jalan tengahnya. Artinya jalan tengah itu bagaimana? KKN Anda selesaikan sampai akhir Mei. Artinya program di desa itu Anda bisa sampaikan ke kepala desa misalkan sampai akhir Mei. Sementara pada bulan Juni Anda sudah mulai menyusun laporan, tapi menyusun laporan itu kan Anda misalkan perlu masih mengumpulkan data-data di lapangan untuk kelengkapan laporan. Nah, itu bisa Anda sampaikan pada kepala desa setempat. Mungkin Anda masih akan berada di sana hingga pertengahan Juni untuk menyelesaikan laporan. Bentar ya. Oke. Gitu sih kalau dari saya, Mas, terkait dengan waktu KKN itu ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Berarti kita ini untuk mulai pembukaan kita nunggu dari UNESA, Bu. Sebenarnya kalau pembukaannya udah pada saat pelepasan kemarin, Anda bisa langsung beraktivitas di di desa masing-masing. Iya, demikian. Siap. Atau gimana? Enggak, soalnya kemarin itu ada teman saya yang bilang, katanya kita pembukaan nunggu banner dari UNESA dulu gitu.
kemarin dari kelompok lain bilangnya seperti itu. Oh iya, jadi begini, maksudnya pembukaan adalah ketika Anda secara resmi melakukan kegiatan di sana, begitu kah? Iya, iya. Nah, itu Mas. Informasi tentang bannernya kapan itu sampai sekarang masih belum ada. Saya yakin kan juga teman-teman ketua ini punya grup sendiri ya, ketua KKN dengan koordinator KKN, koordinator DPL. Anda sudah tergabung di grup ketua itu ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sana sendiri saya yakin juga masih belum ada informasi tentang kapan banner akan diserahkan pada Anda ya. Sementara kalau menunggu banner itu pasti akan memerlukan waktu. Jadi saran saya itu kan terkait dengan perizinan di desa. Nah, tetap aja ajukan surat seperti yang kemarin. Lantas kalau ditanya ini ini dimulainya kapan? Nah, saya memberikan ini ya pada teman-teman, memberikan kewenangan pada teman-teman untuk misalkan untuk menentukan, misalkan Anda siap pada pertengahan Maret, silahkan mau ada banner atau belum ada banner, Anda sudah bisa memulai KKN di sana gitu. Nanti kalau misalkan ternyata banner, karena kalau nunggu banner saya tidak yakin dalam 1-2 minggu mendatang banner itu sudah diberikan pada teman-teman. Iya, Bu, siap. Terima kasih. Selain mengajar, adakah program lain yang dari dua kelompok lain, adakah yang mengambil program selain mengajar? Ada, Bu, dari Pamekasan. Pamekasan ambil apa, Mas, akhirnya? Ambil program kegiatannya itu program kegiatan desa sehat yang pertama, yang kedua program kegiatan edukasi KWU, dan yang ketiga itu ada program kegiatan pengembangan potensi SDA gitu, Bu. Ambil 3 nggak kebanyakan tak kalian itu? Kenapa nggak satu aja difokuskan? Biar ini, Bu, biar nggak itu aja gitu loh, Bu. Ini saran saya, kalian sudah mengkomunikasikan itu ke kepala desa nggak? 3 program itu? Sudah. Sudah. Iya. Gimana? Terus tanggapan kepala desa bagaimana? Halo? Nah, begini, kalau itu sudah dikomunikasikan ke kepala desa, ya tidak ada masalah. Cuman berarti kan ada banyak sekali aktivitas teman-teman di sana. Nah, bisa jadi, bentar. Oke, sorry. Di dalam proposal yang di teman-teman Pamekasan itu sudah muncul berapa program kegiatan? Untuk lengkapnya sebenarnya sudah ada RPDP yang dibuat, Bu. Kenapa? Apa bisa dipresentasikan? Ada berapa, Mbak?
Sorry. Atau bisa ditulis di kolom chat. Tapi pada prinsipnya teman-teman merasa bisa ya melakukan beragam kegiatan itu ya. Sebentar ya. Oke, di sini karena noise-nya lumayan banyak, tunggu sebentar. Oke, alhamdulillah pengunjung dengan banyak balita tadi sudah bepergian. Saya lanjutkan teman-teman. Untuk tadi yang di Pamekasan, oh ya silakan kalau mau presentasi boleh. Oke, Afni sudah bisa share slide kalau mau, silakan. Ibu mohon maaf karena teman saya sinyalnya ada gangguan, jadi saya izin share screen ya Ibu. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Mbak, silakan Mbak. Jadi kami dari kelompok KKN UNESA Pamekasan, kelompok 2, kami kemarin sudah menyusun proposal untuk kegiatan selama kurang lebih 4 bulan tersebut. Tapi untuk rincian kegiatannya, timeline-nya kami belum tahu pasti. Jadi kami susun program-programnya saja seperti berikut. Judul programnya optimalisasi peran elemen masyarakat desa Bunder dalam membangun SDM di masa pandemi COVID-19 melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Latar belakangnya dari Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada pengabdian masyarakat. Lalu Tridharma ini kami implementasikan dalam KKN di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Nah, setelah itu kami punya analisis SWOT dari kegiatan ini. Untuk kekuatannya atau strength-nya, kami memilih desa ini karena desa ini adalah salah satu desa yang aktif di Kabupaten Pamekasan, dan desa ini bisa mengelola desanya secara mandiri melalui BUMDes. Kemudian, desa ini juga memiliki kelemahan
kurang wawasan mengenai COVID-19 dan hidup sehat, serta kurang maksimalnya wisata alam, sehingga kami menyusun program-program seperti yang tadi dijabarkan oleh ketua kelompok. Di sini juga memiliki peluang banyak lembaga sekolah dasar, sehingga kami punya rencana program untuk melakukan asistensi mengajar. Di sini juga terdapat tambak garam dan lahan gersang, sehingga bisa dilakukan untuk memaksimalkan wisata alam di rumahannya tadi. Ancaman yang mungkin bisa kami dapatkan kalau kami mengambil desa ini, ya dari penduduk desanya sendiri yang mungkin meskipun dikasih tahu juga bebal begitu, Bu. Rencana kegiatan kami tadi sudah disebutkan oleh ketua kelompok, ada 4. Yang pertama, Desa Sehat, meliputi kerja bakti, sosialisasi COVID, dan sosialisasi gaya hidup sehat. Desa Mengajar, mengajar di lembaga sekolah. Nah, mengajar di lembaga sekolah ini kami pilih karena sebagian besar dari kami, bukan sebagian besar sih Bu, semuanya itu dari prodi pendidikan. Jadi bisa untuk melatih juga, dan mungkin bisa dipakai untuk mata kuliah micro teaching begitu Bu. Lalu yang ketiga ada edukasi KWU, membuat kerajinan, dan yang terakhir ada pengembangan potensi sumber daya alam, konservasi alam, dan pengembangan objek pariwisata di tambak garam. Untuk konservasi alamnya, kami dari yang lahan-lahan gersang itu bisa kami tanam tanaman seperti bunga atau pohon begitu Bu. Dan untuk pengembangan objek wisata pariwisata tambak garamnya tadi bisa ditambahkan seperti foto booth gitu. Tahapan kegiatannya ada 4, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Ini insya Allah bisa dikerjakan dalam 4 bulan tadi, karena pelaksanaannya menurut saya, kegiatan-kegiatan tadi itu bukan proyek yang benar-benar besar seperti itu Bu. Jadi kayak untuk satu kegiatan kecil itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, terus minggu depannya lagi kita ganti tema gitu. Persiapannya ada ini, pembentukan kelompok KKN, menentukan lokasi, menyusun kegiatan, dan ini sudah sama koordinasi dengan perangkat desa. Pelaksanaannya melaksanakan kegiatan tadi. Untuk evaluasinya mungkin yang tadi Ibu bilang yang bisa dilakukan di sekitar bulan Juni itu, dan menyusun laporan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Afni. Kalau memang ini sudah menjadi pembicaraan, sudah dibicarakan di internal kelompok dan menjadi keputusan bersama, saya persilahkan. Hanya kalau ternyata teman-teman mengalami kesulitan di saat pelaksanaan, mungkin yang bisa saya sarankan adalah misal dalam program kebersihan tadi, bisa dibuka nggak slide yang kebersihan tadi nih? Yang di slide program, yang di slide program. Nah, program Desa Sehat, kan ada kerja bakti, sosialisasi COVID, dan sosialisasi gaya hidup sehat. Nah, ini rencananya mau dibuat menjadi 3 program terpisah atau bisa dijadikan 1? Halo? Sepertinya akan dijadikan 3 program terpisah. Oh, oke. Kalau memang kalian merencanakan 3 program terpisah, ya tidak apa-apa gitu. Sekali lagi itu karena teman-teman yang melaksanakan di lapangan ya, teman-teman yang bisa mengukur diri seberapa daya atau kemampuan teman-teman melaksanakan program. Nah, ini juga bisa kalau saya akan menggabung ini menjadi sebuah kegiatan gitu. Jadi pada saat kerja bakti Anda juga melakukan sosialisasi COVID dan juga sosialisasi gaya hidup sehat. Itu bisa menjadi satu program untuk misal itu menjadi program minggu sehat atau apa ya semacam itulah, minggu sehat atau apa dalam 1 hari Anda bisa membuat itu mengemas itu menjadi sebuah program.
itu kalau ternyata teman-teman di lapangan menemukan kesulitan-kesulitan ya, itu saya perkenankan untuk digabung menjadi satu program dengan 3 output sekalian, kerja bakti, sosialisasi COVID, dan sosialisasi gaya hidup sehat. Oke, cek suara saya masuk? Masuk Ibu. Masuk. Tadi putus-putus nggak? Iya, putus-putus. Oh, karena tiba-tiba terlempar dari apa namanya, dari Zoom. Saya yakin ini koneksi berarti yang nggak bagus. Saya online dari 2 gadget ya, sebentar saya ambil HP. Cek suara saya lebih jelas? Iya Bu, sudah terdengar. Lebih jelas ya, ya udah. Screen-nya saya pakai laptop, suara saya pakai HP. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Nah, untuk pengembangan potensi SDA, ini kan teman-teman menulis ada konservasi alam dan pengembangan objek pariwisata tambak garam. Pengembangan objek pariwisata ini yang dimaksud bagaimana nanti bentuk kegiatannya? Di sini Bu, di Desa Kuntir ini kan sudah ada BUMDesnya. Nah, salah satu yang dikembangkan oleh BUMDes ini itu wisata tambak garam. Jadi sebenarnya sudah ada kayak kurang lebih seperti kayak sepetak lahan. Terus nantinya wahananya itu seperti itu Bu, tong sampah yang melewati Sungai Payau. Nah, rencana yang saya tanyakan ke kepala desanya itu, wahana itu baru akan dibuka saat masuki bulan puasa. Nah, kami lihat di situ juga belum terdapat spot-spot. Jadi, nantinya rencana kami akan bangun spot di sekitar wisata tambak garam tersebut. Membangun apa Mbak? Sorry. Membangun foto booth Ibu, seperti tempat foto. Oh, oke. Membangun foto booth di situ. Nah, ini harus dijelaskan bentuknya seperti apa ya, termasuk foto booth yang dibuat itu akan seperti apa. Teman-teman sudah berhitung belum untuk pengeluaran foto booth itu seberapa besar? Masih belum Ibu. Soalnya kemarin sama kepala desanya masih diarahkan untuk menemui perangkat dari BUMDesnya. Oh, oke. Iya, itu sepertinya juga harus teman-teman sudah mulai detail ya, harus mulai detail membuat rancangan anggaran, termasuk kalau ini karena ini program-program yang harus ketemu dulu dan harus ada kesepahaman antara Anda dengan kelompok sasaran Anda. Karena biasanya masyarakat itu ekspektasinya jauh melebihi apa yang akan dibuat oleh teman-teman. Mereka punya ekspektasi lebih dan juga lantas ketika ada ekspektasi lebih itu saya tidak mengatakan bahwa pasti seperti itu kejadiannya, tapi ada banyak kejadian lantas kelompok sasaran ini menekan kelompok KKN agar mau memenuhi ekspektasi tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka perlu kesepahaman di awal bahwa pengembangan objek pariwisata ini kan sangat abstrak. Nah, implementasinya adalah membuat foto booth.
foto booth-nya yang bagaimana itu juga nanti dijelaskan gitu. Kecuali misalkan nanti teman-teman bersinergi, ternyata pengembangan objek pariwisata ini mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, dari kecamatan atau mungkin bahkan dari pemerintah daerah. Lantas mereka mau ya nggak apa-apa kalian yang mereka mau mensupport dikerjasamakan dengan program kita, ya saya persilahkan. Gitu ya Mbak ya. Jadi dijelaskan detailnya pengembangan objek pariwisata itu seperti apa untuk menghindari kesalahpahaman saat implementasi. Ya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Halo, Afni. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Sama-sama. Saya ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu. Boleh. Silakan. Terkait yang desa sehat tadi, menurut masukan Ibu kan tadi dalam satu hari tiga kegiatan tersebut dapat dilakukan. Nah, sebenarnya dari kami sendiri tuh berpikir untuk mengadakan kegiatan dalam seminggu itu bisa 2-3 hari. Jadi mungkin antara 3 kegiatan ini bisa kami lakukan satu persatu di masing-masing hari. Nah, menurut Ibu, lebih efektif mana saat kami menjalankan satu kegiatan dalam satu hari atau 3 kegiatan dalam satu hari dan itu dilakukan secara berulang? Kalau bicara efektivitas, itu kan kita juga harus melihat karakter dari kelompok sasaran dari program kita ya. Mereka seperti apa, lantas pola hidupnya bagaimana, bisakah misalkan kalau tujuan kita misalkan supaya mereka paham, mereka tahu, mereka dapat informasi, ya tentu satu dua kali kita Anda datang memberikan sosialisasi, selesai. Tapi kalau misalkan target Anda adalah perubahan perilaku, maka satu program ini dilaksanakan 4 bulan, ya belum tentu perilaku mereka juga berubah. Artinya perilaku semua penduduk desa ya mungkin ada yang berubah, tapi sekian persen dari penduduk desa gitu. Nah, sekarang targetnya teman-teman apa? Kalau targetnya itu tadi supaya penduduk itu, kan tadi disampaikan penduduk sana itu bahkan mereka nggak percaya tentang COVID. Mengubah kepercayaan itu pun juga tidak cukup hanya 1-2 kali. Targetnya diturunkan lagi. Misal kalau itu menjadi 2-3 kali pertemuan, targetnya diturunkan. Supaya mereka tahu cara cuci tangan yang benar itu seperti apa ya. Itu bisa. Ya Bu, terima kasih. Nah, gitu ya. Kalau yang terakhir terkait yang itu Bu, yang desa mengajar. Nah, arahan dari kepala desanya ini, kita tuh diminta untuk membuat surat pengajuan sendiri Bu ke sekolahnya. Jadi berbeda dengan surat pengajuan ke desa. Itu apakah ada surat khusus ya Bu dari UNESA? Nah, kalau kalian memerlukan surat khusus, bisa nanti bisa disampaikan ke saya. Surat itu ditujukan ke siapa? Misalkan ke kepala sekolah SD apa atau apa ya, kepada siapa, lembaganya apa gitu. Nama lembaganya apa. Nanti itu akan saya mintakan ke tim KKN, tim surat menyurat KKN gitu. Baik Ibu, terima kasih. Dan itu saya rasa baik ya, karena teman-teman semuanya juga berasal dari pendidikan. Ada tugas mata kuliah yang bisa diakukan atau di irisannya dekat dengan KKN, ya sudah dijadikan satu aktivitas. Anda bisa menjadikan satu aktivitas Anda itu sebagai 2 outputnya KKN plus output mata kuliah. Iya, gitu ya, Afni ya. Oke.
Lantas dari Mojokerto bagaimana? Silakan. Halo Bu, kedengaran Bu? Kedengaran, Gal. Oh, Lanjut. iya. Gimana kalau Mojokerto? Untuk dari Mojokerto sendiri kemarin kan udah survei yang 2 itu. Mungkin terkait keputusan akhir ini masih menunggu besok Bu, teman-teman ini Bu. Besok akhir sama penyusunan proposal dan program secara fix Bu. Besok kumpul offline Bu rencananya. Di mana? Di mana? Di Apa Mojokerto Bu? sana. Iya di Mojokerto. Oh, Iya di Mojokerto. Heeh. Sekalian nanti sama mempertimbangkan program-program yang ditawarkan oleh desa-desa khususnya yang kemarin itu dari Blentreng. Kan itu mau dijadikan apa ya? Itu kan sudah dibina oleh BUMDes gitu Bu. Dan kemudian ingin mengembangkan wisata kopi. Nah ini nanti rencananya kita mau kolaps gitu loh Bu. Kalau misalkan jadi di Blentreng. Jadi sama-sama mengelola kopinya, nanti dibuat penggilingan, kemudian jadi bubuk. Lah nanti rencananya itu desa itu kan inginnya go ekspor Bu nanti. Oke. Jadi Oke, masih saya. kalau terkait progres mungkin masih belum seperti kelompok-kelompok yang lain Bu. Kalau bahkan desanya aja masih galau yang mana gitu ta? Iya Bu. Besok terakhir pokoknya anak itu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan nanti kalau misalkan termasuk misalkan kalau kalian masih harus menemui kepala desa dulu untuk mengkomunikasikan beberapa hal. Nah, itu juga bisa menjadi satu kekuatan bergen teman-teman ya. Misalkan kalau ada kepala desa banyak maunya atau misalkan kepala desa yang agak alot gitu, nah itu bisa disampaikan bahwa ya sebenarnya kami ini juga coba menjajaki di desa lain gitu ya. Tapi memang ada pertimbangan, itu bisa menjadi satu bargain power teman-teman gitu. Karena biasanya ketika jadi desa sebenarnya kita ini kan saling membutuhkan ya, desa membutuhkan teman-teman KKN, teman-teman KKN juga membutuhkan desa tersebut supaya program-program berjalan. Tapi terkadang ya itu tadi di awal ada ekspektasi lebih. Ada ekspektasi lebih yang saya khawatir ekspektasi itu akan memberatkan bagi teman-teman sehingga di sini diperlukan keahlian Anda untuk bernegosiasi dan juga bernegosiasi dan berkomunikasi dengan kepala desa ke aparat setempat terkait dengan apa yang bisa dilakukan teman-teman nanti. Dan kalau memang masih mempertimbangkan 2 desa, Anda juga bisa menyampaikan itu. Misal kalau menemui kesulitan atau hambatan dengan perangkat. Tapi kalau misalkan tidak menemukan hambatan tersebut, dua desa ini sama-sama support, ya berarti tinggal teman-teman mana yang lebih nyaman, lebih mudah, lebih terjangkau. Nah, ini mungkin salah satunya juga kesulitannya dua-duanya sama-sama support Bu. Ya syukurlah kalau dua-duanya sama-sama support. Atau jangan dua-duanya masih ada hubungan family dengan teman-teman yang KKN. Nah, itu malah lebih oke lagi gitu. Supportnya tidak diragukan lagi gitu. Nah, catatan terakhir saya teman-teman begini. 1, terkait dengan teknis ya, terkait dengan teknis KKN. Itu memang karena KKN selama 4 bulan, ini memang masih tahun perdana. Artinya trial and error. Sampai sekarang masih belum ada mekanisme jelas bagaimana 4 bulan ini harus dilakukan. Kapan startnya dimulai dan segala macamnya. Ketika saya diskusi dengan beberapa DPL, asumsinya ya ini sudah
surat itu sudah diluncurkan ke perangkat desa per tanggal 22 Februari kemarin. Teman-teman sudah menerima suratnya kan ya yang kemarin itu. Tinggal Sudah, diganti Bu, ke siapa dan sudah. ke siapa. Nah, tentu ketika surat itu diberikan, maka asumsi masing-masing kepala desa itu kan akan berbeda-beda. Ada yang asumsi berarti per tanggal tersebut teman-teman sudah ada di sana untuk melakukan KKN. Ada yang asumsinya oke, berarti Anda mulai kapan naik? Asumsinya soal itu tadi, survei dan segala macamnya. Sehingga kalau saya sendiri merasa bahwa yang tahu kondisi lapangan, yang tahu medan di lapangan, yang berinteraksi dengan perangkat desa setempat, itu Anda. Sehingga saya memberikan kewenangan pada teman-teman untuk menentukan, misalkan, oke Pak, kami akan memulai KKN misalkan, per awal Maret, per minggu kedua Maret, sampai nanti di akhir, seperti itu. Gitu ya. Yang kedua, itu terkait dengan teknis. Bahkan misalkan kemarin ada yang nanya format proposal bagaimana. Ketika saya tanyakan, itu jawabannya ya format proposal seperti biasanya aja gitu. Nah, ya sudah, monggo dibuat. Yang penting ada latar belakang, lantas waktu, ada program kegiatannya seperti apa, dan anggaran itu yang paling penting. Penting untuk melihat seberapa realistis itu bisa diimplementasikan teman-teman. Kalau dari saya begitu. Ya. Baik, Bu. Jangan mempersulit diri sendiri kalau memang bisa dibuat mudah. Saya pada prinsipnya itu. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, sangat boleh, silakan. Bu, apa ada jangka waktu minimal untuk pelaksanaan program? Untuk pelaksanaan program, jangka waktu minimal itu, nah kalau programnya teman-teman mengajar 1 bulan itu kayaknya udah minim ya. Masa ngajar cuma 2 minggu toh? Kalau saya sih begini, 4 bulan pelaksanaan itu setidaknya teman-teman 2 bulan melaksanakan program, paling ini ya, paling minim 2 bulan, yang 1 bulan untuk persiapan, 1 bulannya lagi untuk laporan dan juga laporan dan juga sampai pada seminar hasil KKN. Halo. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Siap. Sama-sama. Tapi logbooknya jangan lupa diisi ya. Kalau logbook kan sepertinya tetap 4 bulan harus diisi. Kalau memang diminta harian, saya sendiri kan tidak tahu tampilan logbook di teman-teman mahasiswa itu seperti apa. Kalau memang logbook itu harus diisi harian, nggak apa-apa. Misalkan Anda penyusunan proposal itu logbooknya 1 minggu, ya berarti perharian itu ditulis ya, menyusun proposal. Atau boleh kalau biar ada bedanya, penyusunan kerangka proposal, lantas penyusunan latar belakang dan penggunaan data-data untuk proposal lah. Intinya 7 hari itu proposal nggak ada masalah. Lainnya? Izin tanya, Bu. Boleh. Terkait logbook itu yang isi apakah ketua saja, Bu? Ya iyalah, ketua. Baik, Bu. Ketua saja. Ketua saja yang bisa mengisi logbook itu. Nah, itu langsung terkonek dengan akun-akun anggota. Mestinya demikian. Ya, saya tadi masih bingung yang terkait apakah ngisinya itu harus 1 hari sekali atau bagaimana itu loh, Bu. Nah, itu kalau di soalnya kan tampilannya itu kan tanggalnya bisa dipilih gitu loh, Bu, maksudnya. Meskipun ngisinya sekarang tapi tanggalnya 1 minggu yang lalu itu masih bisa kok gitu, Bu. Nah ya, masih bisa kan. Tapi untuk pengisian tanggal itu ada 2 ini enggak? Misalkan sekian sampai sekian gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, itu berarti harian. Anda boleh mengisinya misalkan nanti di akhir Maret gitu. Tapi kan tetap aja harian, ngapain setiap hari.
kalau pengen dibantu sama wakil ketua atau sekretaris atau yang lain ya, misalkan dalam satu tim itu ada bagian logbook gitu, dia yang harus update logbook aja di PR-nya gitu. Nah, ya berarti silakan share akun dengan bagian logbook itu, karena hanya bisa diisi dari akunnya ketua. Lainnya, ada lagi enggak? Terus untuk permintaan apa namanya, ini sudah Mei izin bertanya. Yang wajib itu adalah Anda melaksanakan program. Mau programnya apa, itu sudah ada pilihan-pilihannya. Jadi silakan dipilih. Nggak ada program wajib dari kampus misalkan. Harus mengajar, harus pendampingan apa namanya, ekonomi dan lain sebagainya, nggak ada. Gitu, Mai. Semoga menjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, terus kemarin itu Bu, dari kelompok saya kan ada pergantian ketua. Sedangkan di SIM KKN itu tertulis kalau ada pergantian disuruh menghubungi pihak apa? PPTI. Koordinator KKN itu. Oh ya, PPTI. Itu bagaimana Bu? Ya wes ya dihubungi. Kenapa pergantian ketuanya itu, Mas? Itu ketua yang awal ikut KKN MBKM. Iya. Yang ilmu ekonomi itu, Islam. Itu coba tanyakan ke ini ya. Apa namanya? Ingatkan ke koordinator KKN ya, Pak Jeki. Ada kan yang di grup ketua-ketua itu? Karena itu Pak siapa Bu? Pak Jeki. Oh Karena iya itu Bu, nanti siap, kaitannya dengan ini sistem di PPTI. Iya Bu, siap. Oke. Proposalnya saya tunggu ya teman-teman ya. Setidaknya Anda harus unggah itu kapan? Yang paling penting sih ini ya, apa namanya? Secara administratif teman-teman itu memenuhi atau mematuhi prosedur-prosedur, terutama yang terkait dengan sistem. Misal, kalau ternyata proposal itu harus diunggah terakhir 2 Maret misalkan. Nah, pastikan bahwa jangan sampai proposal itu telat terunggah di 2 Maret. Karena kalau seperti itu, maka ya kalau kaitannya dengan sistem itu kan otomatis akan terdrop ya, dianggap teman-teman tidak menyusun proposal. Nah, sesegera mungkin uploadlah proposal, bahwa misalkan nanti ada perbaikan dan segala macam, itu kan bisa didiskusikan dengan saya, artinya di lapangan lebih fleksibel daripada